Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup bersama saya Bapak Tio, mantan call service yang terus menjadi cover boy, tapi kesampaiannya cuma jadi office boy dan dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif. Setelah melalang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi konten kreator alias YouTuber. Mohon diartinya supaya Allah benar-benar amin. Oke, nah pada episode kali ini kan tahun 2023 ya. Nah, ini saya baru sadar ini tahun 2003 ini saya bisa bilang ini tahun fisika gitu. Kenapa? Karena sangat banyak terjadi fenomena fisika ya yang terjadi di tahun 2023 gitu kan. Yang kemarin setelah saya baca-baca itu baru saya sadar, oh ya ternyata ini Maha Kuasa gitu kan, Allah atas segala ciptaannya gitu kan. Maha Suci juga. Nah, jadi gini ya. Jadi di tahun 2023 ini terjadi fenomena-fenomena fisika ya. Misalnya itu saya udah rangkum itu sebenarnya ada banyak ya, cuman sementara saya rekap dulu 4 ya. Nanti untuk yang episode berikutnya nanti akan menyusul gitu ya. Jadi pertama itu ada yang namanya titik kulminasi ya. Jadi titik kulminasi ini itu matahari itu tepat berada di atas Indonesia. Bukannya perasaan tiap hari ada di atas Indonesia. Jadi tidak tepat persis, memang matahari setiap siang mesti lewat di atas Indonesia ya. Cuman yang persis itu, nah itu menurut catatan para ilmuwan itu terjadi untuk di Indonesia yang disebut titik kulminasi itu dari 20 Februari sampai 5 April ya. Dan nanti terjadi lagi 8 September sampai 22 Oktober ya. 8 September sampai 22 Oktober. Nah, itu efeknya apa? Cuaca lebih panas. Nah, sahabat Rasa Hidup bisa rasakan sekarang nih mungkin sudah panas ya, padahal sudah sekarang kan kita berada di antara ini ya, setelah 5 April dan sebelum 8 September itu sudah lebih panas, apalagi nanti ya ketemu lagi di 8 sampai 22 8 September 22 Oktober itu katanya panas banget, jadi siap-siap gitu ya. Nah, kemudian yang fenomena fisika yang lainnya itu yang sebentar lagi terjadi ya, gerhana matahari hibrida 20 April. Nah, pada saat video ini dibuat ini tanggal sekarang 18 April ya, tanggal 18 April ya. Nah, tanggal 18 April jadi sekitar 2 hari lagi ya. Jadi 2 hari lagi itu 20 April itu terjadi gerhana matahari hibrida ya. Nah, itu gerhana matahari hibrida ini merupakan gabungan dari 3 gerhana ya, merupakan gabungan dari 3 gerhana ya. Pertama itu gerhana matahari total, kemudian gerhana matahari cincin dan gerhana matahari sebagian ya kan. Nah, ini bersyukurlah di Indonesia itu bisa kita saksikan di hampir ya, tidak semua tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Nah, ini gambaran gerhana matahari hibrida ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi gelap gitu. Nah, ini di kiri kanannya itu sinar matahari yang kealingan bulan gitu ya. Ini dilihat dari permukaan bumi ya. Jadi kita lihat dari tanah ya, dari atas permukaan tanah atau dari atas gedung gitu ya, bukan dilihat dari luar angkasa. Nah, bisa dilihat itu dengan menggunakan ini, dapat dilihat dengan menggunakan teleskop, tapi nggak sembarang teleskop yang menggunakan filter matahari. Jadi jangan dengan teleskop telanjang, nanti mata kita berbahaya. Filter matahari atau dengan menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk menghadapi gerhana matahari itu ya. Nah, kemudian dapat disaksikan di wilayah Indonesia itu di daerah Sumatera antara lain di Medan, Padang, Bandar Lampung ya. Medan, Padang, Bandar Lampung dan sebagian Sumatera lainnya. Kemudian di Pulau Jawa itu ada bisa kita saksikan di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja dan Surabaya. Nah, bersyukurlah tinggal di sini gitu ya. Kemudian sahabat Rasa Hidup yang tinggal di Bali dan Nusa Tenggara itu bisa disaksikan di daerah Denpasar, Mataram dan Kupang ya. Kemudian di daerah Kalimantan itu di wilayah Pontianak, Palangkaraya, kemudian Samarinda. Terus di daerah Papua, nah sahabat Rasa Hidup yang tinggal di Papua bisa lihat di Kabupaten Fakfak, Kepulauan Yapen, Teluk Wadama ya. Kemudian daerah Sorong, Manokwari, Nabire, Wamena dan beberapa wilayah Papua lainnya gitu kan. Itu bisa disaksikan gerhana matahari hibrida. Sekarang video ini dibuat 18 April, jadi 20 April 2 hari lagi ya, 2 hari lagi itu catat gerhana matahari hibrida gitu ya. Oke, nah kemudian fenomena fisika yang terjadi di tahun 2023 lagi itu yang sempat dicatat oleh channel Rasa Hidup itu matahari di atas Ka'bah. Nah, jadi tadi matahari di atas Indonesia ya, namanya titik kulminasi. Ini ada matahari di atas Ka'bah. Bukannya setiap hari matahari lewat Ka'bah, benar, tapi yang persis tepat di atas Ka'bah persis itu tercatat itu oleh ilmuwan 27 sampai 28 Mei. Nah, jadi Bapak bulan depan ya. Kemudian terjadi lagi 15 sampai 16 Juli sampai 15 Juli ya, 15 sampai 16 Juli. Nah, ini digunakan oleh ilmuwan yang ada di dan ulama yang ada tinggal di daerah sana di daerah Ka'bah untuk ini
digunakan untuk meluruskan arah kiblat ya buat umat muslim ya. Nah, kenapa ya? Karena pada saat matahari di atas Ka'bah ini, bayangan benda yang ditaruh itu pasti tepat menghadap Ka'bah. Nah, ini digunakan untuk meluruskan arah kiblat ya. Kemudian fenomena lain yang terjadi di tahun 2023 itu bulan purnama biru super loh. Jadi purnama itu kan udah bulat full. Nah, ini masih super. Jadi bulan purnama biru super. Jadi blue moon super gitu kan. Nah, itu terjadi 30 Agustus. Ya, 30 Agustus ya. Dan ini menurut catatan ilmuwan terjadi setiap 6 tahun sekali, per 6 tahun. Jadi nanti akan terjadi lagi itu tanggal 30 Maret tahun 2029 dan 31 Januari 2037. Nah, berharap kita masih panjang umur dan bisa menyaksikan bulan purnama super biru super ini. Nah, semua kejadian fisika di tahun 2003 yang sebutkan ini itu termasuk kejadian langka. Jadi bersyukurlah jika oleh Allah kita diberikan umur yang panjang untuk menyaksikan fenomena fisika yang sangat-sangat langka ini, dan belum tentu terjadi di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Oke, jadi bersyukur kita diberikan umur untuk menyaksikan ini gitu, dan ini kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, karena kita sangat kecil di hadapan Allah gitu kan. Oke, demikian fenomena fisika pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, tidak hanya untuk orang tua murid atau para siswa atau mahasiswa, tapi berguna untuk seluruh manusia, tidak hanya muslim maupun non muslim gitu ya, semua ya, baik pria maupun wanita gitu kan. Begitu bermanfaat untuk kita semua, dan bisa diambil hikmahnya gitu, bahwa Allah Maha Besar, kita kecil, jadi dilarang keras sombong. Sombong itu hanya milik Allah. Kita harus bersujud dan selalu memuji atas kemahakuasaan Allah gitu ya, mengendalikan alam semesta ya, begitu hebatnya. Oke, begitu. Terima kasih. Kalau masih belum paham, tonton lagi dari awal, jangan di skip biar tidak gagal mandiri. Nah, kalau masih bingung juga, kritik, saran dan komentar itu silakan ditulis di kolom komen gitu, disertai tombol like, subscribe sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan data itu sahabat rasa hidup alias Sarah itu selalu dapat informasi yang terkini gitu kan, terultimate gitu ya, dibanding yang lain. Oke, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dadah.